Shalom Alehem, Besem Yesua Masiah, Bapak Ibu yang terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari bertemu kembali dengan saya, Pastor Juniarson Ginting. Kali ini Bapak Ibu, saya akan melanjutkan pembahasan tentang topik yang menarik, yaitu tentang Roh Kudus. Ya, pada kali ini saya beri judul, Roh Kudus adalah pribadi dan bukan hanya sekedar kuasa. Jadi di sini penekanannya bahwa Allah Tritunggal, di mana pribadi ketiga yaitu Roh Kudus, itu adalah Tuhan, dan Roh Kudus itu adalah pribadi, dan bukan hanya sekedar kuasa. Nah, topik kali ini adalah melanjutkan topik sebelumnya yang sudah pernah saya bagikan dalam video saya dengan judul, Roh Kudus adalah Tuhan, kenapa orang Kristen jarang berkomunikasi dengan Dia. Nah, sehingga pada topik ini saya mau menegaskan bahwa Roh Kudus yang adalah Allah itu adalah pribadi. Dia bukan hanya sekedar kuasa atau power, tapi dia benar-benar pribadi. Ya, pribadi ketiga dari kealahan itu. Dan dia adalah Tuhan. Jadi kita mau belajar bahwa Roh Kudus itu adalah pribadi di mana kita bisa berbicara, bersekutu dengan Dia, memohon kepada Dia, dan dia juga pribadi yang bisa sedih, empati, ya, kecewa dan sebagainya. Sehingga dengan pelajaran ini kita akan memahami lebih lagi bagaimana Roh Kudus itu dalam berinteraksi kita dengan Roh Kudus. Nah, bagaimana yang disebut dengan Roh Kudus adalah pribadi? Bapak Ibu, kita harus belajar bagaimana ciri-ciri dari seorang atau ciri-ciri bisa dikatakan sesuatu itu memiliki kepribadian atau menjadi seorang pribadi. Kita mengenal yang namanya ciri-ciri sebuah kepribadian. Yang pertama ada intelektualnya, yaitu kemampuan untuk berpikir dan beralasan. Memiliki kepribadian itu kalau dia memiliki intelektual, berpikir, kemampuan untuk berpikir dan beralasan. Yang kedua, dia harus memiliki kepekaan atau perasaan. Kemampuan untuk merasakan segala sesuatu, perasaan yang juga bisa dilukai. Ketiga, yaitu memiliki kehendak, yaitu suatu kapasitas untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Nah, jika sesuatu itu ya memiliki tiga ciri ini, maka dia disebut memiliki kepribadian. Nah, lalu bagaimana dengan Roh Kudus? Kalau Roh Kudus dikatakan memiliki kepribadian, ya, apakah Roh Kudus memiliki tiga ciri-ciri berikut? Kita paham jika kuasa dan pengaruh saja tidak akan sanggup merasakan hal-hal seperti kemampuan berpikir, merasakan segala sesuatu, dan kehendak memilih dan memutuskan sesuatu, seperti yang Roh Kudus rasakan dan lakukan. Kalau dia hanya sekedar kuasa, Bapak Ibu, sekedar power, maka dia tidak akan memiliki tiga ciri ini. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk berpikir, kemampuan untuk merasakan, dan kapasitas untuk memilih dan memutuskan sesuatu. Tetapi Roh Kudus memiliki ketiga hal ini, sehingga dia disebut pribadi ketiga di dalam Allah Tritunggal. Misalnya kita didorong untuk tidak mendukakan Roh Kudus, itu berada pada Efesus 4 ayat 30. Lalu Ananias dan Safira berdusta melawan Roh Kudus, juga ada di Kisah Para Rasul 5 ayat 3 sampai 4. Suatu kuasa tidak dapat berduka, Bapak Ibu. Power, kuasa itu tidak bisa berduka. Berbeda dengan Roh Kudus. Saudara tidak dapat mendukakan atau menyakiti listrik, yang walaupun dia punya power, Bapak Ibu. Saudara pun tidak dapat berdusta atau mencobainya. Nggak bisa berdusta dan mencobai listrik, Bapak Ibu. Suatu kuasa yang bukan merupakan suatu pribadi tidak mampu mengalahkan perasaan-perasaan semacam itu. Tetapi seorang pribadi dapat didukakan dan disakiti, didustai, bahkan dicobai. Nah, itu ada dimiliki oleh pribadi Roh Kudus. Nah, jadi di sini kita belajar Roh Kudus adalah Tuhan dan Roh Kudus itu pribadi. Jadi, kenapa kita mengartikan, mengenal Allah Tritunggal itu adalah satu dalam esensi hakikatnya dan tiga dalam pribadinya. Jadi Roh Kudus adalah pribadi juga. Ya. Dia adalah Tuhan. Supaya kita paham
Dan kita tidak mengingkari atau melupakan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita. Dia tinggal di dalam kita, dia menyertai kita. Saat Tuhan berkata, Tuhan Yesus berkata, aku akan mengutus yang lain, ya, sebagai roh penolong penghibur bagi engkau, yang akan menyertai engkau selamanya. Artinya apa? Ini masa era di mana pencurahan Roh Kudus itu akan luar biasa, Bapak Ibu. Dan kita sebagai orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Jadi seharusnya kita tidak melupakan pribadi Roh Kudus. Karena dia ternyata pribadi yang memiliki 3 ciri-ciri itu. Dia bisa didukakan, dia bisa sedih, Bapak Ibu, dia bisa kecewa. Nah, sehingga alangkah luar biasanya kalau dalam kehidupan kita, kita melupakan Roh Kudus, melupakan perannya. Nah, kalau begitu, apa kira-kira yang menjadi, ya, ekspresi kepribadian Roh Kudus? Jadi kalau Roh Kudus itu pribadi, apa ekspresinya yang bisa kita lihat? Bahwa dia pribadi. Dia bukan hanya sekadar kuasa. Yang pertama kita lihat bahwa ia dapat merasakan, Bapak Ibu. Efesus 4 ayat 30. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Jadi ketika kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita, kita bertobat, maka pada saat itu Roh Kudus ada di dalam diri kita. Kita dimateraikan menjelang kedatangan Tuhan Yesus kali kedua. Sehingga karena dia pribadi yang memiliki rasa, ya, kita jangan mendukakan Roh Kudus. Karena Roh Kudus bisa sedih, Bapak Ibu, jika ia didukakan. Itu yang terdapat dalam Efesus 4 ayat 30. Ekspresi Roh Kudus itu bisa kita lihat bahwa dia dapat merasakan. Kalau kuasa tidak bisa merasakan, Bapak Ibu. Kalau hanya sekadar kuasa. Nah, yang kedua, ekspresi apa yang bisa kita lihat dari Roh Kudus? Yaitu ia dapat menghibur. Kisah Para Rasul 9 ayat 31. Selama beberapa waktu jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar dan oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Jadi Roh Kudus ini menghibur jemaat, menghibur murid-murid Yesus, menghibur kita. Kenapa? Karena saat ini Tuhan Yesus ada di surga. Ini adalah era di mana Roh Kudus mencurahkan berkat-berkatnya, mencurahkan kuasanya. Jadi ekspresi Roh Kudus bisa kita lihat dari kemampuan dia untuk menghibur. Yang bisa menghibur tentu yang hidup, Bapak Ibu. Suatu kepribadian. Yang ketiga, apa ekspresi yang kita bisa lihat dari Roh Kudus? Yaitu ia dapat berpikir. Nah, sebagai ciri pertama dari sesuatu yang memiliki kepribadian, yaitu intelektual. Jadi, Roh Kudus dapat berpikir. Roma 8 ayat 6, karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Jadi, ya, Roh Kudus itu bisa memilih, bisa berpikir, Bapak Ibu. Nah, ini hanya dimiliki oleh sesuatu yang hidup, yang memiliki kepribadian. Jadi, Roh Kudus itu bisa berpikir. Beda kalau kuasa power tidak bisa berpikir, Bapak Ibu. Nah, apa yang keempat? Yang keempat, ia dapat berbicara. Kisah Para Rasul 13 ayat 2. Jadi Roh Kudus itu hidup, ya, dia dapat berbicara. Pada suatu hari ketika mereka beribadah kepada Tuhan dan berpuasa, berkatalah Roh Kudus, khususkanlah Barnabas dan Saulus bagiku untuk tugas yang telah kutentukan bagi mereka. Jadi Roh Kudus itu berkata, bisa berbicara, dia hidup, dia bisa mengekspresikan kepribadiannya dengan berbicara kepada kita. Ya, ini luar biasa. Sehingga orang yang mengenal Roh Kudus, dia bisa berbicara kepada Tuhan melalui Roh Kudus. Karena Roh Kudus adalah Roh Allah. Sehingga kenapa di pelajaran sebelumnya saya mengatakan bahwa Roh Kudus itu punya fungsi peranan
untuk memberikan penjelasan, memberikan kemampuan kepada kita untuk mengartikan kebenaran firman. Bagaimana kita bisa mengerti kebenaran firman? Arti dan tafsirnya karena Roh Kudus yang membantu berbicara kepada kita sehingga kita mengerti apa maksudnya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Nah, yang kelima, apa ekspresi dari kepribadian Roh Kudus? Ya, ia dapat berdoa. Jadi Bapak Ibu, bukan hanya manusia yang dapat berdoa, Roh Kudus pun bisa berdoa. Roma 8 ayat 26. Demikianlah juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Ingat Bapak Ibu, kemampuan kita berdoa secara akal budi itu terbatas. Ya, bahkan dikatakan ya, oleh Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Akal budi kita terbatas Bapak Ibu. Tetapi Roh memampukan kita untuk berdoa, ya, dan kita bisa menyampaikan keluhan-keluhan yang tak terucapkan dengan akal budi, tapi dengan hati, dengan Roh kita bisa berkata-kata kepada Tuhan. Itu kenapa ketika kita berdoa dengan Roh, kita bisa berjam-jam berdoa, Bapak Ibu. Tapi kalau kita mengandalkan akal budi, mungkin 15 menit, 30 menit, doa kita sudah habis. Tapi ketika kita berdoa dengan Roh kita, Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk berdoa secara roh, maka kita bisa berdoa berjam-jam. Ya, kenapa? Karena Roh Kudus itu memiliki kemampuan untuk berdoa, Bapak Ibu. Nah, yang keenam, apa ekspresinya? Ia dapat melakukan kehendaknya, 1 Korintus 12 ayat 11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Ya, ia dapat melakukan kehendaknya. Jadi Roh Kudus juga bisa melakukan kehendaknya, Bapak Ibu. Ya. Jadi Roh Kudus itu punya kehendak, dia punya intelektual, dia punya perasaan dan dia punya kehendak, Bapak Ibu. Itu adalah ciri dari kepribadian. Sesuatu yang memiliki pribadi. Dan Roh Kudus memiliki kehendak yang akan dia lakukan. Nah, apa yang ketujuh? Ekspresi yang ditunjukkan oleh Roh Kudus. Yaitu ia dapat melarang. Dia dapat melarang, Bapak Ibu. Kisah Para Rasul 16 ayat 6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia. Karena Roh Kudus mencegah, artinya melarang mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Jadi, Roh Kudus juga bisa melarang, Bapak Ibu, untuk kita jangan menginjil ke suatu tempat. Ingat, ketika kita melakukan penginjilan, penyampaian kabar baik kepada orang-orang yang belum mengenal Tuhan, maka ketika kita memberdayakan Roh Kudus, maka penginjilan kita akan maksimal. Karena Roh Kudus yang akan menuntun di kemana kita sebaiknya menginjil. Jangan ke sini tapi ke sana, jangan ke sana tapi ke sini. Supaya penginjilan kita maksimal. Ingat, orang percaya dan terima Yesus bukan karena kemampuan kita. Tetapi karena kemurahan anugerah Tuhan turun atas orang itu. Bagian kita menyampaikan kabar baik semaksimal yang bisa kita sampaikan tentang kebenaran itu. Dan Tuhanlah yang akan membuat orang itu bertobat atau tidak bertobat. Sehingga sebenarnya tidak ada kekristenisasi. Karena manusia tidak bisa membuat orang menjadi orang Kristen dalam artian menjadi pengikut Kristus. Kalau bukan Kristus, Bapa sendiri yang menarik dia menjadi pengikutnya melalui Roh Kudusnya. Ini luar biasa. Kalau kita mengenal Roh Kudus di dalam pelayanan kita, maka kita akan maksimal. Nah, yang terakhir Bapak Ibu, apa ekspresi kepribadian Roh Kudus? Yaitu ia dapat melakukan mujizat. Kisah Para Rasul 19 ayat 6. Dan ketika Paulus menumpangkan tangan di atas mereka, turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mulailah mereka berkata-kata dalam bahasa roh dan bernubuat. Jadi Roh Kudus bisa melakukan mujizat Bapak Ibu. Ya, ketika Paulus menumpangkan tangan, maka turunlah Roh Kudus ke atas mereka dan mereka mulai berkata-kata dalam bahasa roh dan mereka juga mampu untuk bernubuat. Nah,
Ingat Bapak Ibu, nubuat itu bukan perkataan manusia atau lu buat, bukan. Tapi bernubuat itu menyampaikan kata-kata yang sudah Tuhan berikan untuk diucapkan, yang akan terjadi di masa datang. Nah, ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan. Nah, siapa yang melakukan itu? Melalui Roh Kudus. Roh Kudus melakukan mujizat. Kalau kita tahu Bapak Ibu, ekspresi-ekspresi kepribadian Roh Kudus ini, maka seharusnya hari ini kita harus sadar untuk kita mengimani bahwa kita butuh Roh Kudus. Kita butuh kuasanya, kita butuh penyertaannya, kita butuh bimbingannya. Karena dia pribadi yang hidup dan bisa berkomunikasi dan berinteraksi kepada kita. Nah, terakhir Bapak Ibu, inilah eranya Roh Kudus. Jadi hari ini adalah masanya Roh Kudus akan mencurahkan kuasanya kepada kita murid-muridnya untuk menyelesaikan amanat agung. Yaitu menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh bangsa. Sehingga seluruh bangsa boleh mendengar kebenaran firman Tuhan. Dia adalah pribadi yang dijanjikan Yesus Kristus. Roh Kudus adalah seorang penghibur yang lain yang menggantikan kedudukan Yesus. Yohanes 14 ayat 16. Ingat, saat Yesus akan terangkat ke surga, dia mengatakan kepada murid-murid Yesus, aku akan mengutus, yaitu roh penghibur, seorang penghibur, yaitu roh kebenaran. Ya, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi, Roh Kudus akan menyertai kita Bapak Ibu selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kedatangan Yesus kali kedua. Jadi kita tidak ditinggal oleh Yesus yatim piatu, tetapi ada yang menyertai kita. Kapan itu kita terima? Saat kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, bertobat lahir baru. Pada saat itu Roh Kudus ada tinggal di dalam diri kita. Periode sejarah pada zaman ini adalah masa hujan akhir Zakaria 10 ayat 1 atau masa kegiatan terbesar dari roh yang terjadi di gerejanya. Oleh karena itu kita perlu tahu sebanyak mungkin mengenai Roh Kudus dalam kehidupan dan pelayanan kita. Jadi Bapak Ibu, kalau Anda sudah tahu bahwa Roh Kudus adalah pribadi ketiga dari Allah itu, ya, Tritunggal, maka Anda harus sadari bahwa inilah eranya. Roh Kudus akan dicurahkan kepada gerejanya, kuasa itu akan dimanifestasikan sehingga anak-anak Tuhan, murid-murid Yesus bisa berkuasa untuk memenangkan jiwa, bahkan mengusir setan, ya, melepaskan yang terikat, menyembuhkan orang sakit. Mujizat-mujizat akan terjadi melalui kuasa Roh Kudus. Kalau Anda sudah tahu ini, pertanyaan, apakah Anda masih akan meninggalkan Roh Kudus dalam pelayanan Anda? Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita hidup bersama Roh Kudus. Kita sertakan Roh Kudus dalam pelayanan dan pekerjaan kita. Supaya apa yang kita lakukan itu diberkati Tuhan dan maksimal adanya. Demikian Bapak Ibu, kiranya apa yang saya sampaikan dengan topik Roh Kudus ini bisa menambah pengenalan kita akan Roh Kudus dan kita bisa hidup bersama Roh Kudus. Jangan lupa Bapak Ibu, bantu like dan subscribe Juginsu Broadcast Channel dan bagikan kepada banyak orang. Sehingga channel ini boleh berkembang, sehingga channel ini juga boleh memuliakan nama Tuhan melalui firman-firman yang disampaikan. Terima kasih Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati.